Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Perlu kita sadari bahwa Anda, saya, serta kita semua sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi bukan berarti kita menjadikan ketidaksempurnaan kita untuk membuat pengecualian, untuk terlibat di dalam pewartaan kasih Allah, di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui putramu Engkau mencari kami yang tersesat dan hilang. Tuntunlah kami mencari sesama yang hilang pula, agar pulihlah persahabatan kami dengan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada bacaan pertama dari kitab Keluaran, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar dari bangsa pilihan yang seringkali menghina Allah yang sudah membebaskan mereka. Mereka beriman asalkan Tuhan menuruti apa yang menjadi kemauan, atau yang kita kenal dengan mental doudes. Saya beriman supaya Tuhan menyelamatkan. Saya percaya kepada Tuhan supaya mukjizat terjadi. Mental demikian mestinya tidak menjadi mental Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman yang mengaku diri sebagai murid Kristus. Karena Allah di dalam kasih-Nya selalu setia dan kasih-Nya sungguh luar biasa dan tak terbatas. Anda dan saya serta kita semua memiliki kecenderungan, bahkan seringkali mengancam Tuhan. Jika Tuhan tidak mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, lantas kita mengancam tidak akan berdoa, tidak akan pergi ke gereja, tidak akan terlibat. Tetapi ketika dituruti satu yang menjadi keinginan kita, kita meminta yang lain. Dan ketika sesudah dituruti, kita meminta hal yang lain lagi. Dan ketika tidak dituruti, kita selalu berpikir Tuhan jahat dan tidak peduli. Padahal kita tahu Tuhan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya dan yang terbaik menurut rancangannya demi kehidupan kita. Maka Paulus mengingatkan Anda, saya, serta kita semua sebagai gereja yang hidup harus bertanggung jawab dengan pelayanannya. Sebagai gereja yang hidup, Anda, saya, serta kita semua diajak untuk bisa memimpin diri kita sendiri, bertanggung jawab atas perkembangan iman kita sebagai orang beriman. Jika Anda, saya, serta kita semua mampu memimpin diri kita sendiri sebagai orang beriman, percayalah, kesombongan yang sifatnya agamamis akan jauh dari perjalanan persiaran hidup kita. Karena ketika kita mampu memimpin, kita mampu mengalahkan ambisi dan keinginan, di mana ambisi dan keinginan seringkali membuat kita mengambil keputusan yang kurang bijaksana. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, kita pun diingatkan oleh Yesus dengan teladan yang sungguh sangat baik. Yesus mau mengajak dan membuka mata serta mengajak kita untuk mendengar situasi bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan yang benar. Anda dan saya serta kita semua memiliki kecenderungan yang mungkin sama, yaitu ingin mempersalahkan jika ada orang yang berbuat salah dan jatuh dalam kesalahan. Bahkan seringkali orang tuanya yang salah, anaknya pun ikut menanggung kesalahan orang tua. Atau kesalahan orang tua pun seringkali berpengaruh pada masa depan anaknya.
Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman untuk membuka mata hati kita. Kita diajak untuk membenci dosa dan perbuatan jahat, tetapi bukan orangnya. Tetapi faktanya yang sering terjadi, kita tidak hanya membenci perbuatannya, tetapi orang yang melakukannya kita benci. Seolah-olah kita adalah Tuhan atas sesama kita. Padahal Tuhan mengendaki kita datang, membantu, bahkan menanyakan mengapa bisa jatuh. Jika perlu kita menunjukkan jalannya, menyadarkan agar sesama kita tidak jatuh terlalu jauh, tidak menjadi pribadi yang salah di dalam mengambil keputusan sebagai orang beriman. Tentu untuk memulai itu, kita harus memulai dengan transformasi dari dalam diri kita. Kita harus berani memimpin diri kita. Kita harus mendasarkan hidup kita pada kasih itu sendiri. Kita harus berani mengampuni kesalahan di masa lalu yang sudah kita lakukan. Kita harus memaafkan diri kita dan mungkin orang-orang yang sudah melukai dan membuat air mata kita menetes. Karena sebagai orang beriman kita diajak untuk berani mengampuni, sebagaimana selalu terucap di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Tentu mungkin orang-orang itu tanpa sengaja dan tidak tahu bahwa apa yang dilakukan melukai hati kita. Dan kita tidak pernah tahu karena kita tidak pernah mau untuk mengklarifikasi, mau menanyakan mengapa demikian bisa terjadi. Mengapa hal-hal seperti ini terjadi dan berulang di dalam persiaran hidup kita? Karena seringkali kita tidak peduli. Seringkali kita ceroboh dan membiarkan diri kita dipimpin oleh ambisi kita. Maka sebagai orang beriman, hendaknya Anda, saya, serta kita semua harus berani berbuah, berani bertumbuh di dalam iman, dan menjadikan diri kita pemimpin atas hidup kita yang diterangi oleh Roh Kudus. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh luar biasa, maka jangan sia-siakan dan jangan selalu membuat iman sebagai sebuah mainan. Karena iman bukanlah jawaban ya atas panggilan Tuhan, tetapi iman adalah jawaban di dalam kehidupan dan tindakan nyata kita untuk senantiasa berlaku sebagai anak-anaknya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.